Halo teman-teman semuanya, ternyata banyak toko online yang sepi order karena salah pilih produk. Produk yang dijual sudah kurang diminati, atau masih laku tapi trennya sudah mulai turun. Banyak seller yang rajin buka seller center, tapi jarang banget ada order. Dan parahnya, banyak juga yang modal tokonya habis justru untuk nombokin operasional bulanan. Nah, karena itulah riset produk itu sangat penting. Jadi kita harus tahu produk apa saja yang masih trending dan banyak peminatnya, supaya jualan kita bisa lancar, modal bisa rutin berputar, dan nggak nyangkut di stok yang nggak kunjung terjual. Dan yang paling penting adalah bisnis kita bisa berkembang dengan cepat, agar bisa bagikan keluarga tercinta. Nah, kalau teman-teman pengen tahu gimana cara riset produk laris, maka kalian wajib tonton video ini sampai habis. Karena di video ini saya akan tunjukin cara riset produk laris di Shopee dengan bantuan software Tokpi. Jadi, Tokpi ini adalah sebuah browser extension, sebuah plugin yang diinstal di browser yang akan menampilkan data-data yang kita butuhkan saat riset produk di marketplace. Nah, sekarang kita langsung praktekin aja gimana caranya riset produk di Shopee dengan bantuan software Tokpi. Sekarang kita masuk ke fitur yang pertama, yaitu fitur riset kategori. Fitur ini sangat berguna bila kalian baru buka toko di Shopee dan bingung mau jualan apa. Atau buat yang sudah punya toko, fitur ini juga bisa ngebantu banget, karena bisa memberikan banyak ide produk laris sesuai dengan jenis toko kita. Nah, untuk menggunakan fitur ini, teman-teman harus mengakses dulu halaman kategori di Shopee. Caranya gampang, yaitu kita buka dulu halaman utama Shopee, yaitu shopee.co.id. Dari sini kita scroll ke bawah sampai kita menemukan link daftar kategori di Shopee. Nah, seperti ini. Jadi setelah ketemu link daftar kategori di Shopee, kita tinggal pilih salah satu kategori yang mau kita riset. Misalnya kita mau riset tentang ibu dan bayi, maka kita tinggal klik saja kategori ini. Nah, di halaman kategori ini, Tokpi akan menampilkan rangkuman dari semua produk teratas yang ditemukan pada kategori ini. Misalnya ini, dari 60 data produk teratas pada kategori ini, ditemukan rentang harga yaitu 2.000 sampai 185.000 dengan total produk terjual yaitu 3,5 juta dan total omsetnya 93 miliar rupiah. Jadi dari semua produk ini ya, produk yang bisa dilihat di halaman ini, produk-produk teratasnya ini, setelah dirangkum total terjualnya yaitu 3,5 juta sejak produk ini ditambahkan di Shopee. Demikian juga omsetnya, ini adalah omset total sejak produk ini diposting atau diupload di Shopee. Nah, selanjutnya kita juga bisa menganalisa lebih detail tentang produk-produk yang kita temukan ini dengan mengklik tombol analisa detail di sini. Di halaman hasil analisa detail, kita bisa memfilter dan mensortir produk-produk yang kita temukan dengan banyak parameter. Misalnya di sini kita bisa sortir berdasarkan omset per bulan, omset 30 hari, terjual per bulan, terjual 30 hari, dan masih banyak lagi. Misalnya kita sortir berdasarkan omset 30 hari. Jadi di sini Tokpi akan mengurutkan produk dengan omset penjualan 30 hari terbanyak. Dari yang paling kiri atas ini adalah yang paling banyak. Semakin ke belakang ini semakin sedikit. Nah, di sini kita lihat ada data omset per bulan dan omset 30 hari. Apa bedanya? Kalau omset per bulan yaitu omset rata-rata yang diperoleh produk ini sejak produk ini diupload lalu dibagi jumlah bulan tayang di Shopee. Misalnya ini ya, ini total omsetnya 3,8 miliar. Kemudian pertama kali ditambahkan yaitu tahun 2002 bulan November. Arti dari 14 November sampai sekarang itu ada berapa bulan. Nah, omset ini dibagi jumlah bulan tersebut, ketemu omset per bulannya adalah 500 juta sekian. Nah, omset 30 hari ini adalah omset yang diperoleh produk ini 30 hari ke belakang sejak barusan saja kita melakukan riset. Yaitu produk ini mendapatkan hampir 850 juta rupiah. Nah, apa artinya? Jika omset 30 hari ini lebih besar daripada omset rata-rata per bulan, berarti terdapat kenaikan tren. Di sini kita bisa lihat ya, tren 30 harinya naik 51%. 51% ini dihitung dari tren penjualan 30 hari dibandingkan dengan rata-rata terjual per bulan. Jadi terdapat kenaikan tren. Nah, dengan data ini kita bisa melihat produk-produk yang masih trending
atau produk-produk yang masih laku. Misal kita sortir di sini berdasarkan tren ya, maka akan kelihatan produk-produk yang trennya sangat-sangat naik. Misalnya produk ini rata-rata terjual 150 per bulan. Ini produk lama ya, tahun 2018. Tapi tiba-tiba 30 hari terakhir dia naik hingga 8 kali lipat. 800% ya, hampir 800%, yaitu 1.300 penjualan. Kemungkinan pemilik produk ini, toko ini melakukan promosi yang menyebabkan penjualannya naik lagi. Jadi dari sini bisa kita simpulkan, meskipun produk ini adalah produk lama tahun 2018, tapi masih banyak minatnya. Dengan kita promosikan, produk ini masih bisa laku. Nah, ini juga kita lihat ada tren kenaikan 400% ya. Jadi produk ini terjual 15.000 dalam 30 hari terakhir, padahal rata-ratanya hanya 3.000, jadi terdapat kenaikan tren. Jadi kita bisa tahu bahwa meskipun produk lama ini trennya masih bagus, masih diminati oleh pasar. Nah, dengan analisa kategori ini kita bisa melihat produk-produk apa saja yang potensial untuk ditambahkan ke toko kita apabila kita memiliki toko sesuai dengan kategori ini. Jadi kita bisa tambahkan produk ini, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke fitur yang kedua, yaitu fitur riset pencarian. Fitur riset pencarian ini sangat berguna bila kita sudah tahu kita mau jualan produk apa. Misalnya, kita punya toko busana muslim dan kita mau nambahin produk pasmina di sana. Tapi kita nggak tahu model pasmina seperti apa yang laris manis di pasar, maka kita bisa gunakan fitur riset pencarian di Tockbee untuk mencari tahu model-model pasmina yang laris manis. Caranya mudah, jadi kita tinggal ketikkan saja kata kunci yang mau kita riset di sini, misalnya pasmina gitu ya. Lalu kita tekan enter, dan sama seperti riset kategori, Tockbee akan menampilkan rangkuman dari produk teratas pada hasil pencarian ini. Di sini kita lihat dari 60 produk teratas pada hasil pencarian ditemukan rentang harga 7.000 sampai 60.000 rupiah dengan total terjual hampir 7 juta dan omsetnya hampir 100 miliar. Kemudian kalau butuh data lebih banyak, kita bisa klik tombol lebih banyak di sini dan Tockbee akan mengambil data dari halaman berikutnya. Kita bisa lakukan ini terus sampai kita mendapatkan data yang kita perlukan. Misalnya kita mau riset sampai 300 produk teratas, itu boleh, bisa-bisa aja. Nah, di sini kita lihat terhadap 300 produk teratas, ada 10 juta produk terjual dengan total omset 167 miliar. Ini banyak banget. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan cara yang sama ya untuk melihat produk mana yang laris dengan klik analisa detail di sini. Nah, sama seperti hasil analisa kategori, pada analisa pencarian kita juga bisa mendapatkan banyak insight dari produk-produk laris yang kita temukan. Misalnya kita sortir berdasarkan omset 30 hari. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa produk-produk inilah yang trending pada bulan ini. Misalnya Anda sebagai business owner, Anda bisa mengambil ini sebagai insight bahwa ternyata model yang seperti ini yang laris di pasaran bulan ini. Kalau Anda sebagai pemilik toko, Anda bisa mengikuti tren dengan melihat produk-produk laris yang laku keras bulan ini. Jadi toko Anda tidak ketinggalan tren, tidak menjual model-model yang jadul. Nah, selanjutnya kita juga bisa ganti view-nya menjadi view tabel ya. Jadi kita di sini bisa urutkan dengan berbagai parameter juga dengan mengklik table header di sini. Tapi kalau saya sih lebih suka dengan tampilan yang grid ini. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat langsung semua parameternya ini kelihatan ya. Jadi kita bisa langsung membandingkan semua parameter untuk produk-produk yang paling atas. Selanjutnya kita akan bahas lagi fitur yang ketiga, yaitu fitur riset toko. Nah, fitur ketiga dari Tockbee adalah fitur riset toko. Dengan fitur ini kita bisa mencari produk-produk andalan dari sebuah toko sehingga kita bisa tahu mana produk-produk yang memberikan kontribusi omset yang besar bagi toko tersebut. Untuk menggunakannya kita harus mengakses halaman toko. Kita bisa klik saja dari hasil analisa Tockbee di sini. Nah, di sini kita akan dibawa ke halaman toko dan kita akan melihat data dari Tockbee. Ya, di sini kita lihat ada 11 produk dari toko ini dan mendatangkan omset, total omsetnya yaitu 30 miliar dengan terjual hampir 4 juta produk dan omset per bulannya yaitu 450 juta rupiah. Kita lihat di sini Shopee menunjukkan ada banyak produk dan semuanya 10.000 terjual.
Tapi manakah dari produk ini yang memberikan kontribusi omset yang besar dan berapa persentasenya, kita bisa lihat dengan mengklik analisa di sini. Nah, di sini ketemu bahwa ternyata produk ini memberikan kontribusi omset toko hampir 75% ya, dengan omset bulanannya yaitu 345 juta rata-rata, dan omset 30 harinya bahkan naik jadi 600 juta rupiah. Nah, apabila Anda sebagai pemilik brand, Anda bisa menggunakan ini sebagai inspirasi untuk memproduksi produk yang lebih baik. Jika Anda sebagai pemilik toko, Anda bisa masukkan produk ini ke dalam etalase Anda. Jadi bisa Anda bayangkan jika Anda bisa menemukan produk-produk andalan dari berbagai toko dan mengumpulkannya semua pada etalase toko Anda, maka apa yang akan terjadi? Nah, selanjutnya kita akan masuk pada fitur keempat, yaitu fitur riset detail produk. Jadi, misalnya Anda sebagai pemilik toko, Anda memutuskan akan membeli produk ini, akan memasukkan produk ini ke dalam etalase toko Anda. Nah, sekarang pertanyaannya, produk ini pasti punya banyak varian. Maka varian mana yang akan Anda beli dan masukkan ke toko? Kita lihat di sini ada warna hitam, ada warna navy, ada warna macam-macam ya, ada banyak banget. Jika kita tidak punya Tokpi, kita akan buta warna mana yang harus kita beli. Kalau kita menggunakan Tokpi, kita dengan sekejap kita bisa tahu bahwa ternyata warna hitam terjual 40%, diikuti dengan charcoal, mocha, pink, dan navy. Nah, dengan mengetahui data ini, kita bisa mengalokasikan jumlah stok sesuai dengan budget kita. Misalnya kita punya budget untuk membeli 100 stok, maka kita belikan 40 piece-nya hitam, 22 piece-nya warna charcoal, 20 piece-nya warna mocha, dan seterusnya. Jadi kita bisa mengalokasikan stok sesuai dengan varian yang paling laku, sehingga modal kita tidak perlu nyangkut di varian-varian yang butuh waktu lama untuk terjual atau kurang diminati oleh pasar. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu fitur-fitur yang ada di Tokpi. Apabila teman-teman belum punya Tokpi, teman-teman bisa klik link di sekitar video ini. Sampai jumpa di member area. Semoga bermanfaat.